Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi hari ini kita diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Tema kita bagus, susah khusyuk saat sholat. Memang sampai saat ini pun saya sendiri itu berpikir bahwa kekhusyukan dalam sholat itu memang susah sekali. Insya Allah, ya. Sangat susah. Saya menceritakan sangat susah karena itu kan subjektif ya. Nggak bisa dibilang dengan hanya teori ya kalau saya bercerita. Teori sih ngerti, tetapi pada waktu kita jalanin memang susah. Khususnya bagi kita yang masih sering banyak bicara, banyak seneng, itu susah sekali khusyuk. Karena sholat itu memang membutuhkan ketenangan. Nah, biasanya yang harus kita ketahui itu kalau mau khusyuk, biasanya nih kalau saya, pada waktu mau sholat itu ngademin hati dulu biasanya. Ngademin 1-2 menit untuk tenang. Ngademin itu maksudnya mengklirkan apa yang terjadi sebelum kita sholat gitu Pak Ustadz? Ya, jadi meletakkan masalah yang tadi itu harus diletakkan dengan tenang. Setelah wudhu, ya biasanya langsung ambil sholat, tenangin dulu. Atau sebelum wudhu, tenangin dulu 2 menit aja. Atau 1 menit aja tenangin sambil berzikir. Nah itu mulai biasanya, ini dari saya pribadi ya, secara subjektif ya. Itu mulai otak, hati itu tenang. Baru ambil wudhu, baru kemudian sholat. Nah pada waktu memang saat sholat itu, yang jelas belajar khusyuk itu kalau menurut saya secara subjektif yang saya sering kerjakan itu adalah pada saat takbir kemudian membaca bacaan sholat, iftitah, fatihah atau surat-surat yang lain itu belajarlah mendengarkan konsentrasi pada bacaan sholat kita. Hanya itu aja kalau saya. Pada bacaan sholatnya? Pada bacaan sholat. Nah pada waktu bacaan sholat itulah saya merasa saya memang harus memperhatikan bacaan sholat. Saya memang harus benar-benar serius urutan sholat. Harus serius urutan sholat. Sehingga di situ saya mengatakan itu khusyuk menurut saya. Tidak perlu kita itu membayangkan Allah itu ada di depan kita. Enggak perlu. Allah itu maha mengetahui, maha melihat. Tidak perlu kita membayangkan Ka'bah di depan kita, enggak perlu. Kita sudah menghadap Ka'bah, menghadap kiblat ya. Takutnya ya menghadap kiblat itu. Takutnya itu nanti kalau ada kita membayangkan Allah di depan, nanti enggak taunya karena kebiasaan seperti itu, suatu ketika ada cahaya sinar di depan sajadah kita, itu kita anggap Allah nanti. Karena kebiasaan. Karena kebiasaan membayangkan itu. Nanti itu dibaca oleh para jin. Jangan. Atau membayangkan Allah itu di atas kita, Allah itu di kepala kita, di hati kita. Jangan. Itu ilmu yang sebenarnya tidak diajarkan dalam syariat. Cukup fokus dalam bacaan sholat kita saja. Cukup gitu, fokus bacaan sholat kita. Nah, seumpama masuk di masalah nih gitu yang nggak sengaja gitu. Itu gimana ya Pak Ustadz cara balik? Langsung kembali pada bacaan. Balik ke istighfar gitu ya? Istighfar, langsung bacaan, langsung kembali pada bacaan. Baik. Sebagian dari saudara kita mencoba untuk mengulangi bacaan. Kalau memang enggak, langsung menuju bacaan karena itu pasti ada gambaran. Langsung aja menuju bacaan. Baik, atau diulangi. Ini terserah memilih. Kekhusyukan dalam sholat memang sangat susah. Tapi kita harus belajar karena pada waktu perhitungan pertama di Yaumul Akhir nanti yang dinilai pertama kali adalah sholat kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat kita. Sehingga kita bisa menenangkan hati yang biasanya hura-hura, senang, ini mencoba untuk lebih tenang. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah. Allahu a'lam. Pak Ustadz terima kasih.